Tanpa Putin, tidak ada Rusia. Ini adalah pandangan Deputi Kepala Staf Kremlin, yang juga disuarakan jutaan warga Rusia yang selama 2 dekade terakhir menempatkan Vladimir Putin pada tampuk kekuasaan, apakah itu dalam wujud Perdana Menteri atau Presiden. Mandat itu amat mungkin diperbarui pada 1 Juli, setelah jutaan warga Rusia berpartisipasi dalam referendum, guna mengubah konstitusi. Jika khalayak sepakat konstitusi diubah, Putin akan dapat mencalonkan diri lagi sebagai presiden, untuk 2 masa jabatan hingga 2036 mendatang. Karir intelijen Putin dimulai setelah dia menyelesaikan kuliah jurusan hukum pada Leningrad State University, kini bernama Saint Petersburg State University, tahun 1975. Putin diketahui menjadi agen KGB selama 16 tahun, mulai tahun 1975 hingga tahun 1991 saat Soviet runtuh. Menurut situs biografinya, putin.kremlin.ru, Putin memang sangat ingin bekerja di bidang intelijen sejak muda. Saat masih sekolah, Putin mendatangi kantor publik KGB untuk mencari tahu cara menjadi agen intelijen. Di sana, dia diberitahu bahwa dirinya harus mengabdi di militer atau menyelesaikan kuliah jurusan hukum terlebih dulu. Itulah yang mendasari Putin mengambil jurusan hukum saat kuliah. Karir Putin di KGB disebutkan oleh Steve Lemayers dalam bukunya berjudul The New Tsar, cenderung jauh dari kata glamor. Tahun-tahun awal di KGB, Putin bekerja mengurusi dokumen-dokumen di kantor yang muram, yang dipenuhi para staf yang sudah berumur. Saat menjalani pelatihan di Saint Petersburg, Putin baru diajari taktik intelijen dan teknik interogasi. Juga menjalani pelatihan secara fisik. Tahun 1976, Putin meraih pangkat letnan pertama. Tugasnya di KGB saat itu fokus pada kontraintelijen dan memantau warga negara asing. Jenjang karir Putin di KGB berawal saat dia ditugaskan di Direktorat Sekretariat. Kemudian pada divisi kontraintelijen selama 5 bulan. Setengah tahun kemudian, Putin ditugaskan mengikuti kursus pelatihan operasional personel. Selanjutnya selama 6 bulan Putin bekerja kembali di divisi kontraintelijen. Saat itulah, Putin menarik perhatian agen intelijen dari divisi asing. Dengan cukup cepat, saya pergi mengikuti pelatihan khusus di Moskow. Saya menghabiskan waktu 1 tahun. Kemudian saya kembali lagi ke Leningrad, bekerja di sana pada Direktorat Utama Pertama, Dinas Intelijen. Direktorat itu memiliki sejumlah cabang di kota-kota besar di Uni Soviet, termasuk Leningrad. Saya bekerja di sana sekitar 4,5 tahun, sebut Putin seperti dikutip dari situs biografinya, putin.kremlin.ru. Setelah itu, Putin kembali ke Moskow dan menjalani pelatihan di Andropov Red Banner Institute, yang merupakan akademi intelijen asing di Moskow. Di akademi itu, Putin juga menjalani pelatihan untuk misi ke Jerman Timur. Saat itu, Putin sebenarnya diberi 2 opsi, yakni menunggu beberapa tahun untuk bisa ditugaskan ke Jerman Barat, atau langsung ditugaskan ke Jerman Timur. Putin memilih opsi kedua. Tahun 1985, Putin yang fasih berbahasa Jerman ini berangkat ke Dresden, Jerman Timur dengan kedok sebagai penerjemah. Saat itu, Putin telah menikah dan memiliki 1 anak perempuan. Putri sulung Putin bernama Maria. Putri keduanya, Katrina, lahir di Dresden tahun 1986. Pernikahan Putin dengan istrinya, Lyudmila, telah berakhir tahun 2013 lalu. Selama di Jerman Timur, Putin berkantor di sebuah kantor intelijen lokal di Dresden. Buku biografi Putin berjudul Mr. Putin, yang ditulis Fiona Hill dan Cliff Gady berspekulasi bahwa misi Putin sebenarnya di Dresden adalah merekrut para pejabat top stasi dan Partai Komunis Jerman Timur, mencuri rahasia teknologi, memantau warga negara asing yang berkunjung atau melakukan kunjungan penyamaran ke Jerman Barat. Sedangkan menurut putin.kremlin.ru, selama bertugas di Dresden, Putin dinaikkan pangkatnya menjadi letnan kolonel dan dipromosikan ke posisi asisten senior untuk kepala departemen. Tahun 1989,
Putin meraih medali perunggu dari Republik Demokratik Jerman untuk kesetiaan pengabdian bagi Tentara Rakyat Nasional. Diduga, pada saat ditugaskan di Dresden itulah, Putin memiliki kartu identitas Stasi yang ditemukan dalam kondisi terpelihara baik dalam arsip Stasi. Laporan yang dikutip BBC menyebut dengan kartu itu, Putin dapat mengakses berbagai fasilitas Stasi, namun tidak bisa melakukan tugas mata-mata untuk lembaga tersebut. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, telah berkomentar soal kartu identitas Stasi milik Putin itu. KGB dan Stasi adalah dua badan intelijen yang bermitra, sehingga Anda tidak bisa menepis kemungkinan ada pertukaran kartu identitas semacam itu, ujarnya. Kembali ke karir intelijen Putin, diketahui bahwa setelah tembok Berlin runtuh tahun 1989, Putin kembali ke kampung halamannya di Saint Petersburg, Rusia. 1 tahun kemudian, Putin sempat bekerja sebagai asisten rektor Leningrad State University. Tahun 1991, Putin memulai karir politiknya dengan bekerja di Balai Kota Saint Petersburg. Pada tahun yang sama dia mengundurkan diri dari KBG. Karir politiknya semakin menanjak, sebelum akhirnya dia ditunjuk menjadi Direktur FSB, pengganti KGB, tahun 1998. Sesaat setelah itu, Presiden Federasi Rusia saat itu, Boris Yeltsin, kemudian menunjuk Putin menjadi Perdana Menteri. Saat Yeltsin mengundurkan diri pada tahun 1999, Putin menjabat sebagai pelaksana tugas Presiden Rusia. Tahun 2000, Putin memenangkan Pilpres dengan meraup 53% suara, dan secara resmi menjabat sebagai Presiden Rusia.